Oke, halo semua, perkenalkan nama saya Regina Pane dengan NIM 2505010033. Nah, pada video kali ini, saya mau menjelaskan tentang contoh penggunaan if-else dengan scanner di bahasa pemrograman Java. Program yang aku buat ini berjudul menentukan tingkat pendidikan berdasarkan usia. Nah, jadi program ini berfungsi untuk menentukan seseorang sedang ada di tingkat pendidikan apa berdasarkan usia yang dia masukkan. Misalnya nih, kalau misal tuh usianya 7 tahun, berarti SD, kalau 17 tahun berarti SMA dan seterusnya. Oke, sekarang kita bahas bagian kodenya. Di sini saya udah buat folder dan filenya. Kita langsung masuk ke baris pertama. Nah, baris pertama ini kita buat, import Java Atil Scanner. Nah, baris ini tuh digunakan untuk mengimpor kelas scanner dari Java. Nah, scanner ini dipakai untuk membaca input dari keyboard. Kita masuk ke baris selanjutnya. Itu public class kondisi 2. Nah, ini adalah deklarasi kelas utama dengan nama kondisi 2. Nama file harus sama dengan nama kelas. Jadi filenya juga bernama kondisi 2 Java. Selanjutnya kita masuk ke PSVM atau wait. Masuk ke PSVM yang disebut dengan public static void main. Nah, ini adalah metode utama. Oke. Nah, ini adalah metode utama atau main method. Java selalu memulai eksekusi program dari sini. Oke, selanjutnya kita buat scanner input sama dengan new scanner. Di dalamnya sistem in. Oke. Nah, ini digunakan untuk membuat objek scanner bernama input untuk menerima data dari keyboard. Nah, sistem in inilah yang merupakan input dari sistemnya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke Solid atau sistem out println-nya.
kita buat wait, oke. Contohnya masukkan usia Anda. Nah, ini digunakan untuk menampilkan teks ke layar tanpa pindah. Nah, ini digunakan untuk menampilkan teks di layar supaya pengguna bisa ngetik langsung. Oke, mana? Selanjutnya, in usia sama dengan new scanner. Wait, new next in. Nah, ini digunakan untuk membaca angka yang diketik pengguna, lalu menyimpannya di variabel usia dengan tipe data integer atau bilangan bulat. Oke, kita langsung masuk ke contoh penggunaan if else-nya. If usia lebih kecil dari 5, kita buat kurung kurawal. Oke, system out println. Contohnya kategori kategori wait. Contohnya system out println kategori balita. Oke, bawahnya kita buat system out println keterangan belum masuk sekolah. Oke. Hmm. Wait, ini kita rapiin dulu. Nah, di sini kita buat wait. Nah, di sini kita buat else if usia lebih besar atau sama dengan 5 dan usia lebih kecil atau sama dengan 6. Sama dengan 6, kita buat kurung kurawal lagi. Selanjutnya sistem out println, kita tulis di sini kategori TK atau PAUD. Oke, di bawahnya lagi sistem out println, wait,
Sistem out perintilan. Kita buat keterangan. Keterangannya masa bermain, buat apa ya? Masa bermain dan belajar belajar dasar. Hmm. Oke, selanjutnya kita buat else if yang lain. Itu contohnya kita buat usia usia berapa ya? Usia lebih dari 7, lebih dari atau sama dengan 7, dan usia lebih kecil atau sama dengan 7 atau sama dengan 12. Nah, kita buat kurung kurawal lagi. Sistem out perintilan kategori habis balita, TK, selanjutnya kategori SD. Oke, sistem out perintilan lagi, tab, terus kita buat keterangan. Keterangannya kita buat masa masa sekolah dasar. Oke, selanjutnya if else lagi, kita buat di sini. Else if yang lain itu kita buat contohnya usia lebih dari atau sama dengan 19 dan 19 dan usia kurang dari atau sama dengan 23, boleh deh 3. Terus kurung kurawal lagi. Sistem out perintilannya kita buat kategori. Jadi diulang-ulang aja sampai seberapa mau kita gitu. Hmm. Ini ada error. Apa ini? Oke, nanti aja. Kita lanjut dulu kategorinya. Habis kategori SD, kita buat SMP. Buat SMP, sistem out perintilan lagi. Kita buat keterangan. Keterangannya kita buat kayak masa sekolah masa sekolah menengah pertama.
Oke, lanjut lagi. Else if yang lain. Else if usia else if usia lebih dari 2 atau sama dengan 23 dan usia kurang dari atau sama dengan um, ini salah ya. Ya kali SMP umur 19 tahun. Ini 12 13 ini ganti jadi 13 15. Nah, dari sini kita buat 16 sama dengan 16 sampai usia 16 sampai usia 18 contohnya. Oke, kurung kurawal lagi, enter, sistem out println, terus kita buat kategori SMP SMA. SMA, terus sistem out println lagi, kita buat keterangannya, masa sekolah menengah atas. Oke. Setelah seperti ini, kita tulis satu lagi deh, else if-nya. Else if usia hmm, usia lebih dari 19 dan usia kurang dari atau sama dengan 19 23. Terus kurung kurawal, enter, sistem out println. Jadi diulang-ulang aja gitu kategorinya. Kategorinya kita buat SMA mahasiswa. Mahasiswa. Oke. Ini wait. Sistem out perintilan lagi. Tab keterangan. Keterangannya kita buat masa kuliah. Kuliah dan pengembangan diri. Oke. Selanjutnya kita buat else if satu lagi. Usia lebih dari 24. Oh, kayaknya udah cukup. Tuh, nggak usah. Setelah pengembangan diri, kita buat else-nya. Else, kurung kurawal, itu kita buat sistem out println.
kategori dewasa. Sistem perintilan lagi, kita buat keterangan. Keterangannya sudah menyelesaikan pendidikan formal. Jadi dia udah menyelesaikan pendidikannya. Oke. Nah, jadi pada bagian program ini kita cek dulu lagi. Oke, udah aman. Kita buat input dot post. Nah, kita coba buka di terminal. Ini ada error. Kenapa ya? Wait. Kejar usia. Put. Oh, ini bukan new. Ini input. Input. Oke, aman. Udah nggak ada error lagi. Oke. Nah, jadi kalau usia 5 tahun itu masih balita, terannya belum masuk sekolah, usia usia lebih besar atau sama dengan 5 dan usia kurang dari 5 itu kategorinya TK PAUD, TK atau PAUD, keterangannya masa bermain dan masa belajar dasar dan seterusnya. Nah, kita coba ini udah di input close. Ini tujuannya supaya scanner bisa ditutup dan nggak error waktu program selesai dan dijalankan. Jadi intinya program ini itu dipakai, jadi intinya program ini pakai scanner untuk ambil input, lalu pakai if else untuk mengambil keputusan sesuai dengan input tersebut. Oke, kita coba jalankan. Java C kategori kondisi 2 dot Java, terus enter. Java kondisi 2 dot Java. Oke, kita disuruh masukin usia. Kita buat contoh usianya itu berapa ya? Kita buat contoh usianya 15 tahun. Nah, jadi kalau kita masukkan 15 tahun itu kategorinya SMP, keterangannya masa sekolah menengah pertama itu ada di sini. Di sini. Contohnya nih kan, aku masukin angka 15 tahun, hasilnya keluar kategori SMP. Jadinya keterangannya masa sekolah menengah pertama. Nah, jadi itu artinya logika if else kita berhasil
jalan sesuai kondisi. Oke, jadi itu aja teman-teman untuk contoh penggunaan if else dengan scanner di Java. Program ini sederhana tapi penting banget buat dimengerti logika percabangan di pemrograman. Oke, semoga penjelasan ini membantu dan bisa dimengerti oleh kita semua. Kalau misalnya ada kesalahan kata atau pengucapan atau apapun yang di video saya kali ini, saya mohon maaf, saya menerima koreksinya. Saya menerima koreksi yang membangun. Oke, cukup sekian saja pembelajaran kita kali ini. Saya tutup. Selamat pagi semua.